Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama saya Tommy di Mapai Kota ya. Kali ini saya sekali lagi nggak jalan-jalan keliling kota Bandung, tapi saya lebih milih ke salah satu tempat yang sudah jadi ikonik ya, dari kota Bandung ini. Apalagi zaman musim mudik balik ya, yaitu Terminal Cicahem, dan saya sudah bersama salah seorang petugasnya di sini di Terminal Cicahem ya, Pak Hamdani ini. Jadi kita langsung sapa saja Pak Hamdani. Assalamualaikum Pak Hamdani. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya, oke. Nah jadi Pak Hamdani, kita mau ngedongeng nih ceritanya ya, tentang Terminal Cicahem nih. Banyak yang bertanya dulu kan, Terminal Cicahem tuh dulu kan ramai dan lain sebagainya. Kita cerita dulu nih. Ini mungkin ada catatan nih Pak Hamdani ya. Sebenarnya tahun berapa sih terminal ini ada gitu? Jadi memang untuk Cicahem itu sendiri dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan pada tahun 1975 pada bulan April tanggal 23. Ya. Nah setelah itu tahun 86 direhabilitasi, jadi lebih itu lagi ya, lebih kapasitas daripada tampung daya kendaraan itu lebih besar lagi gitu ya. Dulunya memang Terminal Cicahem ini mungkin Pak Hamdani tahu ya, dulunya apa ini, bekas apa ini dulunya? Nah pada waktu itu memang kami belum masuk juga ya pada tahun 1974, tapi kalau memang dari kata orang-orang cerita-cerita ya memang itu bekas pabrik kalau nggak salah, bekas pabrik betul. Dan kalau nggak salah ini, koreksi kalau saya salah nih, dulu tuh kalau nggak salah tahun 74 tuh pemerintah sendiri kan udah mulai meluncurkan Damri ya. Nah untuk mensupport Damri itu, menghapus roda 3 seperti bemo dan lain sebagainya, itu didirikanlah terminal-terminal khusus bis itu ya, dan salah satunya Damri yang beroperasi di Terminal Cicahem ini ya. Nah kita cerita lagi nih Pak Hamdani. Tadi tahun 74, kemudian diresmikannya setahun kemudian, terus banyak mengalami pasang surut. Pak Dani sendiri di Terminal Cicahem tahun berapa nih Pak? Pada waktu itu saya masuk tahun 1992. Iya. Masih rame-ramenya ya? Iya betul. Iya, memang jauh berbeda sekali sih. Ya. Jadi gitu waktu Pak Dani masuk ini, apa sih pengalaman-pengalamannya, misalnya terutama kan kalau di sini kan ini kan terminal yang mengarah ke arah timur ya, kalau nggak salah, yang melayani ke arah timur. Jadi dulunya tuh cerita apa aja sih misalnya? Memang sih untuk pada waktu itu dari jumlah penumpang juga memang relatif banyak betul, signifikan gitu ya dibandingkan dengan sekarang gitu. Karena mungkin dari tahun ke tahun ada perubahan-perubahan, dan memang pada waktu itu juga memang trayek juga memang banyak juga yang aktif gitu kan. Memang penumpang juga itu banyak juga gitu di setiap trayek itu memang banyak gitu, karena mungkin dari angkutan itu dan masyarakat pengguna jasa itu sendiri memang masih belum mempergunakan kendaraan roda 2. Jadi memang dulu mah pagelak-gelak teh bener-bener ya kalau harus mudik. Dulu bis pertama yang diingat sama Pak Hamdani nih, selain Damri ya, atau kita ngambilnya di tahun 92 lah. Paling inget bis pertama yang ada dilihat yang paling ramai itu apa tuh? Itu untuk jalur Garut. Garut itu memang lumayan banyak gitu kan, dari jumlah penumpang maupun armadanya juga. Memang itu dilayani hampir 5 PO ya. Pada waktu itu memang yang paling banyak itu kendaraan perusahaan bis Mios. Iya, memang itu lagi populernya pada waktu itu gitu. Sekarang ada ya? Iya, betul. Ini cuma 2 armada sekarang gitu, masih ada. Nah selain bis dan lain sebagainya Pak Dani ya, ada cerita apa lagi nih di seputar Terminal Cicahem, dari mulai dulu pertama didirikan, kemudian juga sampai dengan Pak Dani masuk ke sini, atau mungkin Pak Dani sempat dengar waktu zaman masih kecil Cicahem teh kumaha gitu ya. Kan dulu mah nggak tahu nih, masih ingat apa enggak ya,
saya mah ingatnya teh dulu terminal teh hanya Kebon Kalapa gitu ya, dan Cicahem gitu ya. Dan Kebon Kalapa sekarang pindah ke Leuwi Panjang gitu. Sekarang Cicahem masih tetap ada nih. Ada cerita-cerita menarik apa nih selain tadi ya penumpang yang sok gelak-gelak dan lain sebagainya gitu. Ya memang pada waktu itu penumpang itu bukannya kendaraan mencari penumpang ya. Memang itu penumpang yang mencari bus pada waktu itu. Makanya penumpang begitu banyaknya gitu, tapi memang tetap terlayani dengan baik gitu, pada waktu itu gitu. Ya. Jadi atau misalnya dengan cerita-cerita bau pesing dan lain sebagainya ngalamin ya. Ya. Tukang dagang segala rupa pada narai kabus gitu, itu masih ngalamin ya. Apa yang menarik dari Cicahem Pak pada saat Pak Dani masuk dulu tuh? Ya memang pada waktu Yang khasnya lah begitu apa gitu ya? Ya, memang yang paling ciri khas daripada pada waktu tahun 92 memang selain daripada banyaknya penumpang, terus betul-betul gitu ya, artinya benar-benar membutuhkan ya saling mengejar gitu ya, antara penumpang yang ingin menaik itu saling mendahului gitu ya, seperti itu. Memang pada waktu itu juga kami gitu ya dengan pimpinan kami makanya mengadakan untuk jalur antrian khusus gitu, jangan sampai penumpang itu terkena sikut atau itu dari penumpang lain gitu, maka terjadilah sampai berkelahi atau bagaimana gitu, seperti itu. Memang ada juga sih gitu ya, karena memang saking terburu-burunya saling berebutan artinya. Kendaraan lain kayak sekarang gitu ya, cuma jadi kalau mau keluar kota tuh pasti kalau nggak elf ya bus gitu kan. Kalau nggak di Kebon Kalapa waktu itu ya pasti di Cicahem gitu. Memang sih paling itunya memang untuk penumpang itu rata-rata di sini naik bis daripada naik elf seperti itu ya. Lebih murah masalahnya, betul. Lebih terjangkau. Dan memang untuk waktu itu juga masih ada untuk jalur Majalengka Cikijing ya, itu juga memang penumpangnya relatif banyak gitu kan, bukan hanya untuk trayek Garut saja, tapi untuk Cikijing juga waktu itu memang armadanya juga banyak, maupun penumpangnya juga memang seimbang gitu kan, seperti itu. Oke. Ini sebelum kita lanjut nih, kayaknya kita harus jeda dulu nih, karena saya juga pengen ngopi nih, dan kayaknya Pak Dani juga perlu ini nih sedikit minum dulu ya. Nanti kita kembali ya. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi tadi cerita sedikit tentang Terminal Cicahem. Nah, jadi tadi udah cerita sedikit tentang Cicahem. Nah, Pak Dani kita lanjut deh. Jadi gimana ceritanya nih? Nah, itu mungkin memang sih pada waktu itu juga banyak hal-hal yang sifatnya gaib ya gitu, betul. Pernah ada cerita betul. Nah itu teh memang sih rupi-rupinya Pak Tommy gitu. Memang itu teh dari pihak rekan maupun penumpang juga ada yang salah satunya gitu masuk ke toilet gitu ya pada waktu itu. Memang jam-jam sekitar jam 10 malam lah gitu. Memang ada satu orang penumpang yang masuk ke toilet. Nah itu juga memang nggak langsung, karena memang dianggapnya manusia biasa gitu kan, ya sekitaran tahun 95-96 lah gitu. Jadi orang-orang teh ngelihat ada seseorang lahir perempuan ya. Dikirain teh nungguin penumpang ini ya. Izin dulu sih sama petugas gitu, izin mau ikut ke toilet pada waktu itu. Nah setelah ditunggu-tunggu lama-lama gitu, kenapa nggak muncul-muncul keluar gitu. Makanya Tapi diperiksa nggak? belum gitu, kami memanggil dulu, bukan itu ya, rekan kami itu memanggil rekan-rekan yang lain gitu, karena memang kalau sendirian kan dikhawatirkan yang tidak-tidak betul gitu. Iya, makanya
ditunggu-tunggu. Nah, setelah dibuka bersama-sama ya ternyata nggak ada siapapun di dalam gitu. Ada yang masuk ke toilet situ gitu ya. Jadi sah Nah, itu memang ya, malam itu teh. itu malam. Jam berapa itu Pak? Dan jam 10-an. Itu nungguin bis yang mau ke mana? Yang ke Cirebon kalau nggak salah. Cirebon ya. Oke. Jadi nungguin sampai berapa lama tuh? Itu adalah sekitar setengah jam. Setengah jam. Betul, di dalam ya nggak ada yang keluar masalahnya gitu kan. Ya curiga kami kenapa orang Bisa tersebut ada gitu apa-apa, ya. mungkinnya Betul. takutnya terjadi sesuatu. Nah, itu betul gitu. Sedangkan di terminal, Iya, takutnya iya ada betul. apa, ada apa. Nah, ya. Ternyata datang ke toilet nggak ada siapa-siapa. Padahal itu ada yang menunggu gitu kan. Itu tuh sering kayak gitu teh. Memang dulu memang banyak juga sih. Banyak. Ada perempuan ya, ada laki-laki. Memang kalau banyaknya perempuan sih waktu itu. Bawa gitunya. Oh, jadi dulu tuh ada cerita kayak gitu ya, mistis sedikit lah. Jadi ya jika yang tukang ojek dulu lah narik penumpang cewek, tahu-tahu merenang asa beki hafal, asa beki ya, ternyata nggak ada penumpangnya gitu lah. Nah, sama terminal Cicahem juga gitu ya pada Betul, sama. Iya, selalu ada lah gitu ya. Memang itu juga ada, bukan itu saja gitu ya, ada juga bis yang jalan sendiri gitu kan, ada gitu kan, supirnya nggak ada gitu kan. Tapi kunci kontak, Nah, kontak itu mati gitu kan, tapi di jalan sendiri masalahnya gitu. kapan itu? Itu memang pada waktu itu memang sekitar tahun 96-97-an lah Jadi gitu. nggak sekarang-sekarang. Oh enggak gitu, memang itu dulu-dulu juga waktu kendaraan tersebut diparkir gitu ya. Itu juga untungnya gitu kan, si krunya ada di sana gitu kan. Oh, maksudnya di dalam bis itu. Ya, di dalam bis itu. Terus dia bingung atau Justru itu makanya kaget, untung kan nggak sampai nabrak kios gitu jalan kan itu jalan ke depan. Sedangkan kan ini posisi emplasemen itu agak miring ke belakang gitu kan. Ya kalau memang betul ini karena nggak di itu rem tangannya nggak dipasang atau diaktifkan gitu kan, ini kalau memang betul-betul remnya tadi jalan itu mesinnya hidup gitu nggak? pada waktu itu ada yang hidup, ada juga yang mati gitu kan. Jadi yang mati jalan sendiri, yang hidup jalan sendiri. Ya, gitu. Oh. Tapi bukan karena rem tangannya nggak di ini ya? Ya enggak gitu, nggak mungkin, pasti itu kondisinya pasti jalannya mundur kalau memang betul ini kan. depannya. Posisi ke depan ya agak nanjak, betul, ini kan nggak mungkin, nggak masuk akal masalahnya itu. Iya, seperti itu. Ini dongeng Cicahem tuh kayak gini. Ya kita tahu lah karena Cicahem sekarang seperti apa ya. Pada nih ngomong-ngomong nih, dalam beberapa tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir kan Lebaran juga rada-rada kurang meledak kayak begitu dulu ya. Ini nanti kedepannya ngomong-ngomong Cicahem, ya dengar-dengar gitu barangkali mau jadi apa sih? Jadi terminal ini tetap jadi terminal atau misalnya dulu kan sempat ada ramainya mau dipindahin geningan ya ke Betul, ke Gede Bage. ya ke Gede Bage. Seperti itu, dan memang awal-awal ini dari kementerian juga sering datang ke sini, masalahnya untuk berkaitan dengan masalah pengambil alihan yang tadinya oleh pemerintah Kota Bandung menjadi ke kementerian. Nah, itu juga dari kementerian itu sendiri memang tidak secara langsung diambil alih, karena memang di Kota Bandung itu ada 2 terminal, yaitu Leuwi Panjang dan Terminal Cicahem. Nah, salah satunya yang diambil dulu itu sebagai percontohan yaitu Terminal Leuwi Panjang. Gitu. Sampai saat ini memang Terminal Cicahem sudah ada rencana untuk diambil alih. Nah, saya juga dengan Bapak Kepala Terminal memang sudah ada pembicaraan bahwa Terminal Cicahem juga memang mau diambil alih, karena memang terminal sekarang beda dengan terminal dulu gitu ya, karena terminal itu definisinya sudah berubah gitu, jadi terminal modern lah kan gitu. Iya, dulu kan sempat dengar waktu zaman wali kotanya Pak Ridwan Kamil ya. Ini mau sempat dijadiin juga ada mall ya, terminal ada TOD ya istilahnya. Tapi sampai sekarang kan masih belum jelas nih gitu. Jadi nanti ke depannya ada rencana ini akan diambil alih lagi sama pemerintah pusat ya, menteri kementerian.
kayak lebih panjang yang Ya. bagus ya sekarang. Atau mulai jurig tuh ya tetap. Tapi yang namanya seperti itu pasti selalu ada gitu kan ya. Meskipun kita dirubah lagi menjadi lebih mewah, pasti itu selalu ada masalahnya gitu. Tapi nanti kalau ini direnovasi dan sebagainya, atau mulai preman pensiun deh ya, tadi dia. Ngomong-ngomong nih ya, preman pensiun pernah diajakin nggak? Dulu memang pernah sih gitu ya, tapi untuk saya pribadi waktu itu memang lagi libur gitu. Tapi waktu sebagian kepala terminal waktu itu Pak Abdul Haris memang ikutan juga gitu kan, ikutan dibawa preman pensiun. Ya salah satunya kan dari pihak preman pensiun itu sendiri menangkap orang yang betul-betul melanggar tata tertib di terminal, makanya dibawa ke kantor kami gitu. Ngomongin preman pensiun nih Pak Dani ya, apa yang diceritain di preman pensiun itu, apakah memang seperti itu dulu terminal gitu? Maksudnya ada cekernya dan sebagainya. Oh ya, memang itu ada juga sih. Memang pada waktu Mana juga itu teh memang dari Garut juga sih gitu. Orang Garut mah di mana-mana nama saya terminalnya. Iya. Gitu. Nah ya guys, kan Cecep tidak orang Garut. Gitu ya. Gitu. Ini ngomong-ngomong sekarang armadanya berapa banyak nih? Memang itu pada waktu berdirinya terminal Cicahem itu kan semua armada bis itu, terutama yang waktu itu ada terminal Cileunyi juga ya kan ya. Nah itu sebelum terminal Cileunyi terbentuk, ini semua armada itu masuk terminal Cicahem. Jadi semua lintasan itu masuk ke terminal Cicahem, makanya tidak tertampung gitu ya armadanya, gitu nyampe sekitar 300-an lebih lah. 300-an Ya 300-an. Nah setelah terbentuk terminal Cileunyi, maka kendaraan yang di terminal Cicahem itu mulai berkurang gitu ya, karena memang sudah terbagi, itu kisaran sekitar 250-an lah. Nah seperti itu. Nah lama-lama terus dari tahun ke tahun memang terus berkurang untuk terminal Cicahem itu sendiri. Tapi kalau penumpang mah meskipun nggak sebanyak dulu, tapi tetap masih ada ya kalau lebaran. Oke, jadi teman-teman tuh siapa tahu ada yang mau pulang atau main ke arah timur ya, kayak ke Cirebon, di Jawa dan lain sebagainya. Ini kan terminal Cicahem nih salah satunya nih. Dan memang yang memberangkatkan itu ya terminal Cicahem. Cobalah biar rame mah kasih dia deui gitu. Meskipun ya tapi dah sekarang mana untuk bau pesing juga baheula gitu nya, rada kurang lah gitu maksudnya, meskipun ada wae si AI terminal mah gitu. Ngomong-ngomong dulu Jager Cicahem yang terkenal siapa? Pada waktu itu memang Dede Kribo. Oh ya, nah Kang Dede Kribo, orang Garut. Nggak tahu masih ada nggak masih ada? Belum tahu ya. Oh udah meninggal ya. Oh, oke. Jadi bukan Kang Mus. Bukan Kang Mus ya. Memang tidak jauh berbeda sih. Memang hampir persis sama seperti itu di preman pensiun juga. Almarhum Dede Kribo ini memang ya tipikalnya kayak begitu gitu. Tidak jauh berbeda seperti itu gitu. Oke. Sip, kalau gitu sementara obrolan kita Mapai Kota siang ini ya, nggak malam nih. Biasanya saya malam nih. Siang ini sampai di sini dulu lah. Nanti kalau ada hal-hal yang ya komen nanti ya, komen tentang Cicahem apa aja gitu ya. Jadi intinya makasih kepada Dani dan teman-teman di terminal Cicahem, dan mudah-mudahan Cicahem masih tetap menyimpan kenangan atau kenangannya terus berlanjut sampai kapanpun juga. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.